Hai guys, ini untuk daily 19 sampai 20 Maret. Untuk kita akan mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk general energi kalian, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, di sini kamu mendapatkan kartu You Ready. Taurus, in the near future. Untuk Virgo, peaceful resolution. Oke. Kita akan lihat kira-kira apa yang menjadi penghubung dari kartu ini. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau masih berhubungan dengan seseorang yang ngediemin kamu, mengabaikan kamu, ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan dia, ini adalah saatnya kamu untuk memilih direction yang berbeda, ibaratnya gitu, meninggalkan segala sesuatu hal yang membuat kamu merasa progresnya tidak bekerja lagi buat kamu. Oke. Untuk Capricorn, you ready? Untuk Taurus, in the untuk zodiak Taurus, in the near future. Wow. Untuk Virgo, peaceful resolution untuk 19 dan 20 Maret. Peaceful resolution. Oke. Bisa berhubungan dengan seseorang yang lebih tua, di Emperor, seseorang yang mungkin ada perbedaan umur dari kalian gitu ya. Di sini bisa berhubungan dengan zodiak Aries kah? Mungkin berhubungan dengan keluarga, ayah, suami gitu ya. Four of Wands dengan di Emperor. Ibaratnya seseorang di sini, ibaratnya kalau misalnya ini, kalau kamu nggak berhubungan dengan siapapun gitu, ibaratnya di sini ini adalah mungkin energi kamu sendiri gitu lah. Orang yang ibaratnya mau menciptakan kestabilan di dalam dirinya, di dalam rumahnya, di dalam kestabilan struktur dalam kehidupannya, oke? Tapi kalau dikaitkan dengan cinta-cintaan, ibaratnya seseorang di sini melihat sesuatu potensial menuju sesuatu hal yang membuat kestabilan dalam sesuatu hubungan. Oke, untuk Capricorn sendiri, you ready. Jadi sebenarnya untuk general energi kalian, kalau misalnya berhubungan dengan Aries, seseorang di sini mau untuk konsisten dalam membangun suatu hubungan, konsisten dalam effort dalam sesuatu hal untuk kestabilan di dirinya gitu ya. Bisa juga kamu adalah seorang entrepreneur atau bisa dikaitkan dengan seseorang yang entrepreneur. Karena di sini Eight of Pentacles, biasanya apapun yang kamu kerjakan secara konsisten, menciptakan suatu kestabilan, akan menghasilkan buah hasil yang baik dan kamu siap. Mungkin ingin memulai sesuatu hal kah dan kamu siap. Tapi kalau misalnya Capricorn sendiri, kalau misalnya berhadapan dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah wirausaha, mempunyai pekerjaan yang baik, usaha yang baik kah, atau mungkin kalau misalnya tidak dalam hal tersebut, seseorang di sini ingin berkonsisten dalam membuat suatu hubungan lebih maksimal lagi, effortnya lebih baik lagi, karena seseorang di sini merasa orang tersebut adalah bisa menciptakan suatu kebahagiaan yang fulfill. Oke. Nine of Cups dengan Eight of Pentacles, ibaratnya kerjakan apapun, kalau misalnya ini adalah kamu, kerjakan apapun yang kamu kerjakan pada saat ini terus gitu, membangun atau membuild sesuatu hal, karena hasilnya bisa mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan. Dan Four of Wands, membahagiakan suatu kestabilan di diri kamu. Oke, untuk zodiak Taurus di sini adalah in the near future. Jadi in the near future dalam waktu dekat gitu ya. Bisa berhubungan dengan Aquarius atau the Emperor, kalau tidak atau zodiak Aries.
Oke. Tapi kalau tidak berhubungan dengan orang zodiak yang tersebut, di sini seseorang ibaratnya orang yang ready to commit terhadap sesuatu hal. Mungkin ini adalah orang yang kamu harapkan, orang yang kamu anggap dia bisa menciptakan suatu kestabilan di diri kamu kah, atau di dalam kestabilan dalam hubungan. Memiliki perasaan equal, 12 cups, ibaratnya dua-duanya saling mempunyai perasaan, atau kamu merasa dia adalah orang yang kamu anggap orang yang kamu harapin, terus udah gitu yang mempunyai secara emosional yang equal gitu ya, dan dapat menciptakan four of one. Dan ini adalah kartu yang bagus. Jadi kalau misalnya kamu deket dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah secara equal, punya perasaan sama, kamu merasa kamu telah menemukan seseorang yang kamu anggap dia adalah orang yang kamu bisa jadikan partner dan menciptakan suatu kestabilan yang lebih baik. Itu yang aku lihat, dan mungkin dalam waktu depan kamu akan bertemu dengan orang ini gitu. Mungkin juga ini kamu telah menemukan orang tersebut, tetapi perasaan yang kamu rasakan pada saat ini ada sesuatu hal yang kamu anggap ibaratnya dua equal atau perasaan yang sama. Bisa juga dikaitkan dengan in the near future. Di sini ibaratnya seseorang mendapatkan dream house ya gitu ya, ibaratnya ngebangun sesuatu hal, punya ada dua kesepakatan dalam sesuatu hal. Tapi kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, ada ibaratnya ada perasaan equal, deal-dealan terhadap dua orang, dan mencapai sesuatu hal yang dia inginkan. Oke. Untuk Virgo, peaceful resolution. Oke, bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau seseorang yang lebih tua. Ada perbedaan umur di antara kalian, atau kalau tidak ada perbedaan umur antara kalian, di sini peaceful resolution. Jadi ibaratnya di sini ada seseorang berusaha ngebalance dalam suatu hubungan kah, mungkin terkait dengan kestabilan atau finansial, atau terkait dengan sesuatu hal yang dianggap untuk bisa long term commitment. Karena ini adalah ten of pentacle dengan kartu yang berbeda. Jadi four of one menciptakan suatu kestabilan di dalam diri kamu atau di dalam relationship. Kalau dihubungkan dengan suatu percintaan, ibaratnya di sini seseorang ingin ada sesuatu orang yang membalance dalam suatu keadaan. Ten of Pentacle adalah hubungan yang ibaratnya bisa mencapai sesuatu hal yang lebih ibarat punya anak yang kayak gitulah. Four of Wands ibaratnya official relationship. Seseorang di sini menginginkan dan menganggap gitu loh, dia telah menemukan seseorang yang bisa dijadikan partner, tapi ada sesuatu hal yang dia berusaha ngebalance dirinya dia. Two of Pentacles ibaratnya pada saat ini ongoing proses terhadap menuju sesuatu hal yang long term. Tapi ibaratnya di sini juga bisa dikaitkan dengan seseorang berusaha untuk ngebalance dalam dua situasi, dua keputusan. Apakah ini bisa mencapai sesuatu hal yang long term commitment, apakah ini bisa mencapai suatu kestabilan di dirinya. Jadi ada seseorang yang tidak tahu direction yang tepat untuk mencapai hal tersebut gitu loh. Dan ada seseorang di sini berusaha untuk memikirkan segala possibility gitu loh, hal-hal yang kemungkinan terjadi apabila mencapai hal tersebut. Oke. Kita akan coba ke Aries, Leo dengan Sagittarius di 1920. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. The situation will improve dan ask your angel. Terkait dengan situasi yang kamu sedang hadapi, mungkin ini saatnya kamu berserah diri terhadap sesuatu hal, dan kamu percaya keadaanlah yang bisa memperbaiki suatu keadaan kamu. Okay? Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Untuk Sagittarius, kamu bisa berhubungan dengan mungkin Capricorn, Taurus, dan Virgo karena mereka mendapatkan kartu ini. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius pada saat ini, seperti tadi aku bilang, kalau kalian menghadapi suatu keadaan atau situasi yang merasa nggak ada perkembangan, nggak ada progres, jadi kamu harus tetap sabar, tetap positif, dan ini cuma masalah waktu. Jadi terkait dengan apapun yang kamu rasakan terhadap suatu kondisi, jangan terlalu banyak khawatir, oke? Untuk sebentar, ini kebalik. Oke. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, di sini Aries don't stop, jangan pernah berhenti. Oke. Untuk Leo, trust.
kita akan lihat biasanya ada dua hal yang bisa dilihat. Kamu harus tetap punya faith, punya keyakinan, nggak perlu khawatir dalam suatu keadaan gitu ya. Kalau misalnya kamu merasa punya rasa khawatir yang terlalu besar karena trust issue atau permasalahan kepercayaan terhadap seseorang kah, jadi berarti kamu jangan terlalu banyak khawatir terhadap hal tersebut. Untuk Sagittarius, in the near future jangan khawatir, jadi akan ada suatu progres dalam waktu dekat. Tapi kita akan lihat kartu penghubung untuk Aries, Leo dengan Sagittarius untuk 19 dan 20 Maret. Untuk Aries, don't stop and no need to worry. Untuk Leo, trust and no need to worry. Untuk Sagittarius, in the near future. Okay. Bisa berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, seseorang yang mungkin udah kenal dari lama, seseorang yang mungkin kamu mungkin juga ini family involved, keluarga besar, anak, ibu gitulah ya, ikatan sesuatu hal. Oke, kita akan buka. Oke. Kita untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini untuk Aries dulu ya. Don't stop, Ace of Swords dengan Knight of Cups, bisa kelihatan enggak ya? Jadi ini mungkin berkaitan dengan ada suatu informasi atau clarity mungkin berasal dari seseorang yang kamu kenal sejak dulu. Mungkin family involved, mungkin seseorang yang kamu kenal dari lama, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin ibu, mungkin anak gitu ya. Six of Cups bisa dikaitkan banyak hal karena family involved atau seseorang yang berada dalam masa lalu. Jadi ada suatu informasi yang akan kamu dapati dalam beberapa hari ini dari orang yang kamu udah lama kenal, akan membawa apapun situasi yang kamu ketahui, clarity yang akan kamu ketahui, informasi penting yang akan kamu ketahui. Ibaratnya kamu nggak perlu khawatir dengan apapun yang kamu dengar gitu ya. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau misalnya ada situasi pada saat ini kamu merasakan sesuatu hal, ada suatu kesulitan kah gitu ya. Jadi ada yang aku lihat ibaratnya no need to worry and don't stop. Apapun informasi yang akan kamu terima dari seseorang, dia akan menawarkan sesuatu hal yang akhirnya mengclearkan sesuatu hal, yang akhirnya kamu mengerti pada sesuatu hal, suatu problem kah, suatu kondisi yang akhirnya mengclearkan energi kamu dengan orang tersebut atau dalam suatu kondisi. Jadi jangan khawatir dan jangan terus ibaratnya apapun yang kamu dengar, apapun yang akan kamu terima informasinya, jangan pernah terus berhenti melakukan sesuatu hal yang lebih baik, oke? Nah, untuk Leo di sini no need to worry and trust. Jadi tadi seperti yang aku bilang terkait dengan Leo, di sini ada Seven of Swords dengan Four of Pentacles. Jadi sebenarnya yang aku lihat ada banyak hal, tapi aku akan sebut dengan beberapa. Di sini trust dan no need to worry. Yang aku lihat apabila kamu masih berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, yang aku lihat kamu tidak punya keyakinan orang tersebut tuh jujur enggak sih, honest enggak sih, atau orang tuh masih bener enggak sih. Jadi suatu trust issue antara kamu dengan orang tersebut. Tapi somehow kamu tuh masih pengen sama dia, masih menyimpan rasa sama dia, tapi karena mungkin orang tersebut pernah melakukan sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu kecewa dan kamu agak sedikit menutup diri kamu atau tidak mau terbuka lagi, tidak lagi mau membuka hati kamu terkait dengan orang ini. Jadi kamu tuh akhirnya punya rasa ketidakpercayaan terhadap orang tersebut gitu ya. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang apabila seseorang yang masih punya ikatan, misalnya gini, dia pinjam duit tapi tidak mau ngebayar, jadi kamu tuh udah gak percaya lagi sama orang tersebut. Itu yang kelihatan karena satu orang sini ibaratnya menyimpan uangnya dalam-dalam, tapi menyimpan uangnya dalam-dalam dan dia tidak ngebalikin hal tersebut karena dia juga, yang aku lihat, dia juga mempunyai masalah finansial. Itu yang aku lihat, mungkin berhubungan dengan salah satu anggota keluarga. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang tadi yang aku bilang, seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, yang mungkin kamu punya trust issue, tidak percaya sama dia, tapi ada sesuatu hal yang tiba-tiba mungkin yang akhirnya kamu menjaga diri kamu atau menjaga hati kamu tidak mau terbuka lagi dengan orang tersebut. Oke.
Untuk Sagittarius in the near future, di sini the Sun card, Six of Cups dengan Seven of Pentacles. Oke, jadi kalau misalnya untuk Sagittarius yang menikah, yang baru menikah dan menunggu untuk lahiran kah, atau kamu jangan khawatir terkait dengan sesuatu hal tersebut. Kalau misalnya belum hamil, mungkin kamu menginginkan menggambarkan diri kamu ketika mempunyai anak dan kamu menunggu gitu ya, ibaratnya in the near future, dalam waktu dekat, mungkin sebentar lagi. Jadi harus tetap sabar terkait dengan sesuatu hal. Tapi kalau misalnya kamu menunggu seseorang untuk kembali lagi, untuk mengabarin lagi, karena kamu menganggap dia adalah pusat kebahagiaan kamu, banyak good times bad times yang sudah terjadi antara kamu dengan dia, dan kamu tuh pada saat ini mereview segala sesuatu effort atau waktu yang telah ditanam dalam hubungan, tapi somehow tidak ada kejelasan kah, tidak ada sesuatu hal yang membuat menerangkan suatu keadaan. Jadi Six of Cup dengan the Sun card, jadi apapun yang kamu, jadi kamu merasa mungkin ini lama-lama gue mungkin sia-sia ngerasanya kayak gitu. Apakah gue buang-buang waktu terhadap sesuatu hal yang gue mungkin menunggu orang tersebut membuat sesuatu hal. Jadi mungkin in the near future akan ada suatu clarity, ada sesuatu hal yang akhirnya ada suatu perubahan dalam suatu keadaan. Oke? Kita akan mulai untuk Capricorn. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces di 19 dan 20 Maret. Cancer, Scorpio, Pisces. Oops, jatuh. Within the next few months. Kalau kamu menunggu suatu peluang, suatu kabar, sesuatu hal, mungkin ini saatnya untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces mungkin mencari informasi terkait dengan hal tersebut, minta bantuan seorang teman kah, dan mungkin dari bantuan informasi seorang teman tersebut kamu bisa mendapatkan informasi tersebut, intinya gitu. Bolak-balik. Jadi dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada saatnya kamu untuk tanya dengan orang-orang yang lebih mengetahui suatu hal tersebut pada bidangnya. Oke, Cancer. Oops. Oke, within the next few months tuh mau keluar terus. Untuk Cancer, Scorpio, Cancer, Scorpio dengan Pisces. Di 1920. Cancer, Peaceful Resolution, ini kayak kartu Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, dan ini kartu juga mau keluar. Jadi sebenarnya untuk Cancer, Scorpio, Pisces terkait dengan sesuatu hal, mungkin kamu udah gak percaya lagi dalam suatu kondisi, udah gak punya keyakinan lagi akan kondisi gitu ya. If you believe, jadi kalau kamu percaya terhadap suatu keadaan, dan mungkin apakah ini akan ada progresnya, apakah kira-kira apa yang gue lakukan bisa menghasilkan sesuatu hal yang gue inginkan. Nah, terkait untuk Cancer sendiri, Peaceful Resolution, apa sih yang kamu percaya, apa intuisi kamu katakan terkait dengan sesuatu hal. Jadi ada Peaceful Resolution. Kita akan lihat untuk Scorpio sendiri, remain positif, apa yang kamu percaya terhadap sesuatu hal, sama seperti kayak gitu. Kalau kamu percaya terkait dengan sesuatu hal dan kamu ibaratnya kamu harus tetap positive thinking, okay? Terkait dengan untuk untuk siapa ini namanya, Pisces, ask for help from others if you believe, terhadap sesuatu hal, terhadap mungkin seseorang, mungkin ini saatnya kamu untuk minta bantuan, minta advice, minta support terhadap orang-orang yang kamu percaya. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces untuk general 19 dan 20 Maret. Cancer, Peaceful Resolution and if you believe. Cancer, untuk Scorpio, remain positive and if you believe. Wow. Untuk Pisces, ask for help from others dan if you believe. Wow. Oh, okay. Wow.
Oke, kita bukanya satu aja ya. Jadi ibaratnya di sini ada tower, bisa berhubungan dengan Scorpio, bisa berhubungan dengan shocking moment, bisa sesuatu hal tiba-tiba kamu berada dalam suatu keadaan yang kayak, hah, sumpah lo gitu. Atau bisa juga ibaratnya suatu keadaan yang ibarat ada suatu perubahan yang tiba-tiba terjadi gitu lah ya. Oke. Kita akan lihat untuk cancel peaceful resolution. Oke, terkait dengan situasi perubahan dalam energi satu ke energi dua, mungkin shocking moment, apapun sesuatu hal yang terjadi, ibaratnya kamu akan dihadapkan dengan suatu peluang yang baru. Tapi kamu mau nggak? Kamu percaya nggak terhadap suatu seseorang mungkin menawarkan peluang tersebut? Mungkin waktu yang sangat besar. Mungkin kalau misalnya tadinya dia nggak menawarkan suatu waktu, tiba-tiba dia datang menawarkan suatu waktu, dan ini adalah new beginning yang dianggap bisa membuat suatu keadaan lebih baik gitu ya. Tapi apapun suatu perubahan yang terjadi dalam suatu keadaan, di sini kamu akan ditawarkan suatu peluang yang sangat besar. Tapi kamu mau nggak? Kamu yakin nggak dengan tawaran ini? Jadi di sini kartunya sangat berhubungan karena peaceful resolution and if you believe. Jadi yang aku lihat sendiri Cancer, kalau kamu mungkin Scorpio membantu atau Scorpio memberikan peluang tersebut, atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada akhirnya kamu akan memulai suatu new beginning dan pada akhirnya orang tersebut menawarkan sesuatu hal yang baru. Tapi kayaknya aku lihat kamu tuh nggak yakin lagi. Pada akhirnya kamu nggak mau untuk menggunakan emosi kamu terkait dengan peluang ini, dengan tawaran ini, karena kamu nggak yakin. Dan mungkin kamu akhirnya pada saat ini kamu berusaha on hold terhadap suatu peluang tersebut. Nah, terkait dengan situasi ini, mungkin pada saat ini kalau kamu on hold atau belum mau membuat suatu keputusan, mungkin ini adalah saatnya ibaratnya peaceful resolution yang kamu anggap pada saat ini kayaknya gue entar dulu deh, gue nggak tahu dulu, gue pikir dulu. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus pikirin dulu terkait dengan tawaran yang akan diberikan oleh seseorang ya. Karena kamu nggak yakin, kamu nggak tahu apakah harus menggunakan emosi kamu atau logika kamu. Tapi kalau di sini ibaratnya kamu memilih dengan logika kamu. Oke, untuk zodiak Scorpio, nah ini adalah Scorpio sendiri. Ibaratnya di sini ada the tower adalah Scorpio. If you remain positive dan if you believe. Jadi terkait dengan seseorang di sini bisa laki-laki atau perempuan, mungkin Scorpio menghadapi dengan Scorpio, atau mungkin seseorang yang mereveal perasaannya. Jadi sebenarnya terkait dengan satu hal, mungkin ada seseorang yang mereveal perasaannya kalau dia merasa kamu kaget kalau dia ternyata mempunyai perasaan yang sama, perasaan yang equal gitu ya. Queen of Wands, sebenarnya dia merasa ibaratnya ibaratnya kayak tiba-tiba kamu kaget kalau dia tuh mengekspresikan perasaannya, oke? Atau mungkin terkait dengan seseorang yang kamu anggap seseorang di sini ibaratnya seseorang, jadi gini loh, ada suatu ketidakpercayaan atau sesuatu kebingungan terkait dengan seseorang yang mereveal perasaannya kalau dia merasa gue tuh suka sama lo. Ya berarti gitu, gue tuh merasa lo adalah orang yang gue anggap bisa dua equal yang perasaan yang sama. Jadi seseorang mereveal perasaannya karena dia merasa dia telah menemukan pasangannya. Jadi secara emosional gitu ya. Queen of Wands mungkin seseorang yang ibaratnya secara estetika ganteng, terus mungkin cantik, ibarat di sini seseorang. Tapi apakah kamu percaya dengan orang tersebut terkait dengan apapun yang kamu hadapi pada saat ini? Ibaratnya kamu harus tetap positif, kamu tetap yakin. Mungkin ini adalah mungkin ini adalah apa yang kamu rasakan. Kamu merasakan kamu telah menemukan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, seseorang yang ibaratnya go getter, seseorang yang ibarat mau secara action dia mau melakukan segala sesuatu hal karena dia merasa dia adalah partnernya atau pasangannya. Oke, untuk Pisces, the tower asks for help from others and if you believe. Bisa berhubungan dengan Scorpio, tapi aku sih tidak melihat. Kalau aku melihat gini, di sini ada suatu konflik argumen besar terhadap sesuatu hal. Jadi gini, Five of Wands dengan The Tower itu argumen besar yang akhirnya merubah suatu keadaan menjadi tiba-tiba tuh karena argumen besar ada sesuatu ketidaksepakatan kah yang akhirnya menyebabkan buyar lah ya, menyebabkan suatu kamu kaget atau menyebabkan sesuatu hal yang akhirnya kamu tuh berantem besar dan akhirnya putus, ibaratnya kayak gitu.
apapun konflik, apapun argumen yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, kamu tuh nggak punya keyakinan lagi terhadap situasi ini, karena ini terlalu banyak drama, terlalu banyak argumen, terlalu banyak people involved, mungkin beberapa orang involved dalam sesuatu hal yang akhirnya mengakibatkan kekecewaan di diri kamu. Terkait dengan situasi, apabila ada argumen, ada kompetisi kah, ada drama dalam antara kamu dengan orang tersebut, berarti mungkin kamu mau meminta bantuan, dan tapi sebenarnya berarti sini kamu udah nggak punya keyakinan lagi terhadap suatu hal, terhadap suatu keadaan. Tapi ini juga bisa dikaitkan kalau dalam suatu pekerjaan ada suatu kompetisi yang akhirnya menyebabkan suatu kekecewaan di dalam suatu ruang lingkup pekerjaan. Mungkin kamu harus minta bantuan terhadap orang-orang yang bisa membantu argumen ini kah, drama ini kah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 19-20 Maret. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 19 dan 20. Aquarius, big happy changes. Libra, opportunity. Dan Gemini, no. Meditation bring answer. Jadi untuk general energi Aquarius, Libra, dan Gemini terkait dengan situasi kamu kah? Mungkin di sini ada kamu harus lebih ke spiritual kamu, ke agama kamu. Ibaratnya terkait dengan suatu keputusan kah, sesuatu hal kah? Untuk Libra, opportunity dan meditation bring answer. Mungkin ada suatu kesempatan, peluang yang kamu nggak tahu mana yang harus kamu lakuin, mana yang harus kamu putuskan, mana yang harus kamu pilih. Mungkin terkait dengan peluang yang sedang kamu hadapi, kamu harus bermeditasi atau berdoa terhadap, ibaratnya berserah dirilah sama Tuhan gitu ya. Nah di sini untuk Aquarius, big happy changes and big meditation bring answer. Ibaratnya ada suatu hal yang mungkin kamu berdoa, mengharapkan sesuatu hal, meminta bantuan sesuatu hal, berdoa terhadap sesuatu hal. Tapi ibaratnya di sini ada suatu perubahan dalam energi kamu, ada suatu kebahagiaan yang akan terjadi di dalam waktu sebentar. Yang tadi kalau misalnya Aquarius, Libra, atau Gemini, siapapun yang perlu ini, mungkin Knight of Swords dengan tadi dia jatuh kayak gini, seseorang yang mungkin tadinya berusaha ngebalance situasi, pada akhirnya, atau mungkin dia tadi berada dalam suatu keadaan, suatu kondisi yang tadinya dia berusaha mikirnya iya enggak, pada akhirnya dia akan kembali menghubungi kamu. Untuk Gemini, meditation bring answer. Jadi apa yang intuisi kamu katakan terhadap suatu keadaan atau situasi, ketika kamu berdoa, ketika kamu memikirkan segala sesuatu hal lebih dalam, jawabannya mungkin no. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus tanyakan di dalam diri kamu sendiri. Apa intuisi kamu? Dari intuisi kan kadang-kadang dari 100% ada 7% bilang iya atau 30% bilang tidak, jadi kurang lebih gitu. Tapi kalau untuk kartu meditation bring answer, jawabannya no. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini 19-20 Maret. Big happy changes untuk Aquarius. Untuk Libra, opportunity, Libra. Untuk Three of Cups, celebration. Untuk siapa namanya? Untuk Gemini, no. Gemini, jadi kartu ini keluar lagi, guys. Siapapun yang tiba-tiba menghubungi kamu, Aquarius, Libra, dan Gemini, yang tiba-tiba kamu nggak. Jadi gini, kalau Knight of Swords energinya adalah tiba-tiba kayak gini. Tiba-tiba lagi diem, tiba-tiba loh kok dia ngubungin gue, tiba-tiba kamu lagi nggak sadar. Nah kurang lebih komunikasinya seperti itu. Yang kamu nggak ya, bukan. Yang ketika kamu tidak berekspektasi hal itu terjadi, tiba-tiba itu terjadi. Bisa berhubungan dengan zodiak Gemini, atau yang seseorang di sini ibaratnya ya tadi itu, tiba-tiba lagi diem, tiba-tiba loh kok tiba-tiba dia ngubungin. Nah siapapun orang yang tiba-tiba ngubungin itu, dia memiliki perasaan
Two of Cups, wow, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi siapapun yang tiba-tiba dia menghubungi kamu, tiba-tiba dia mengekspresikan perasaannya, atau kalau dia tidak mengekspresikan perasaannya, clear di sini dilihat kalau orang tersebut benar-benar memiliki perasaan equal sama kamu. Dia mempunyai perasaan yang ibaratnya gue tuh benar suka sama lo, intinya kayak gitu. Ada suatu clarity. Nah, kalau Ace of Swords dengan Two of Cups dengan Knight of Swords, ibaratnya seseorang di sini dia tuh emang dia punya perasaan sama kamu dan akan mendeklar ibaratnya apa yang dia rasakan. Itu yang aku lihat. Oke, untuk Aquarius kita akan lihat big happy changes. Nah, seperti yang tadi aku bilang, Aquarius meditation bring answer. Aku nggak tahu apakah ini adalah orang yang kamu harapkan sudah lama gitu ya, orang yang kamu doain, orang yang kamu anggap mungkin orang ini udah lama nggak berhubungan karena karena Knight of Swords seperti tadi gue bilang, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia berhubungan, tiba-tiba dia message kamu, kurang lebih seperti itu, dan kamu nggak nyangka tiba-tiba ada suatu komunikasi yang dilakukan sama orang tersebut. Apapun komunikasi yang dilakukan orang tersebut, dia tuh masih pengen mempelajari diri kamu lagi, masih ibaratnya dia lagi dalam keadaan berusaha exciting dalam sesuatu keadaan dan kondisi, dan yes, dia mempunyai perasaan sesuatu hal yang mau ditawarin sama kamu. Emang dia tuh suka dan cinta, berarti kurang lebih gitu, sayang gitu. Karena di sini Ace of Cups, dan seseorang di sini tadi aku bilang Two of Cups, seseorang di sini merasakan perasaan equal ya gitu. Dia merasa gue udah menemukan, karena mungkin orang tersebut ini berarti gini, kalau orang itu udah lama nggak ngubungin kamu, mungkin pada saat ini dia mengisolasi dirinya, tidak berhubungan dengan dirinya, dan dia berdoa terhadap sesuatu hal yang akhirnya orang tersebut dia udah mendapatkan pencerahan dalam suatu keadaan, dan akhirnya dia pengen moving fast gitu loh terhadap suatu progress, karena dia merasa kamu adalah orang yang dianggapnya soulmate-nya, dan ada suatu komunikasi yang akan terjalin antara kamu dengan seseorang, dan orang tersebut akan menawarkan suatu awal yang baru, dan ada suatu perubahan dalam energi atau percintaan kamu. Oke? Tapi kalau nggak ada dikaitkan dengan suatu percintaan kah atau terkait dengan sesuatu hal, ini bisa juga dikaitkan ada suatu, tiba-tiba ada seseorang menawarkan sesuatu hal, mungkin project, mungkin ide sesuatu hal yang bisa membuat suatu progress dan mungkin kamu suka, dan ada suatu perubahan big happy changes. Oke? Untuk Libra, tadi seperti aku bilang opportunity, siapapun Knight of Swords and then Two of Cups, seseorang yang tadi seperti aku bilang, orang yang tiba-tiba dia datang, dia mempunyai perasaan yang equal, perasaan yang sama gitu loh, soulmate meditation bring answer, atau mungkin berarti orang tersebut tadi dulunya dia ngilang, tiba-tiba dia datang, dan ada suatu peluang yang mungkin orang tersebut ingin moving forwardnya tuh cepat. Dia merasakan, atau di sini juga ibaratnya kalau aku lihat, kalau misalnya ini adalah dua orang, seseorang punya merasakan equal, yang satu memang pengen nge-build sesuatu hal kebahagiaan yang ibaratnya fulfill. Oke. Ups, sebentar guys, jatuh. Jadi di sini Ten of Cups. Jadi seseorang yang dia mungkin orang tersebut tiba-tiba dia message kamu kah, seseorang kirim pesan karena dia merasa dia telah menemukan seseorang yang dia anggap lu tuh bisa dijadiin orang. Ibarat gini, ada satu orang yang merasa gue tuh udah menemukan, gue suka nih sama nih orang. Gue ibarat kita kayaknya gue suka deh sama seseorang. Satu orang sebenarnya dia tuh udah dia ngerasa udah menemukan seseorang yang dia anggap dia bisa menjadi sesuatu hal yang long term, bisa menjadikan sesuatu hal mungkin suatu saat gue bisa nikah sama nih orang, bisa bareng sama nih orang. Jadi kayak gitu, kalau disatukan ibaratnya dua orang ini mempunyai energi yang sama karena bisa menciptakan sesuatu hal kebahagiaan yang dia inginkan. Oke? Dan akan ada suatu opportunity yang akan datang sama kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan, kalau tidak berkaitan dengan pacaran, ibaratnya mungkin ini dikaitkan dengan seseorang yang menawarkan sesuatu hal kah, peluang yang akan membuat kamu bahagia, dan ada seseorang yang merasa ibaratnya gue telah menemukan seseorang yang ibaratnya gue sama nih, kita satu visi nih, kita satu misi nih, kurang lebih seperti itu. Mungkin terkait dengan pekerjaan atau peluang. Oke? Oke, nah ini agak sedikit berbeda untuk Gemini, No, dan Knight of Swords. Jadi Knight of Swords sendiri adalah representatif dari kartu Gemini sendiri. Nah mungkin meditation bring answer and No. Jadi mungkin ini terkait dengan seseorang yang udah lama nggak kontak-kontakan sama kamu, atau kamu merasa orang tersebut menghiding sesuatu hal. Mungkin seseorang tersebut punya secret yang kamu tuh nggak bisa ngebaca, atau kamu ngerasa orang tersebut
ya kamu ibaratnya gini, antara satu orang tersebut kamu merasa kamu nggak bisa ngebaca dia kah, atau memang udah lama nggak berhubungan kah, ada sesuatu hal yang dia tidak mereveal kah gitu ya. Jadi terkait dengan siapapun orang yang mungkin, jadi kalau ini adalah kamu Nine of Swords, mungkin kamu tiba-tiba menghubungi seseorang gitu ya, menghubungi seseorang yang kamu merasa ya kamu punya visi dan misi dan segala macam bla bla bla. Tapi yang aku lihat meditation bring answer dan no. Jadi ada sesuatu hal yang kamu percaya dalam terkait dengan intuisi kamu. Apakah dengan siapapun orang yang tiba-tiba menghubungi kamu yang dia mempunyai perasaan equal, kamu percaya nggak terkait dengan orang tersebut? Kalau kamu merasa kamu harus lebih percaya lagi terhadap intuisi kamu. Apa yang kamu katakan terkait dengan orang energi ini yang tiba-tiba menghubungi kamu, gitu ya. Jadi Wheel of Fortune, The High Priestess bisa dikaitkan dengan zodiak Pisces. Bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu yang udah lama nggak berhubungan sama kamu, yang tiba-tiba dia ngilang atau tiba-tiba nggak berhubungan, tiba-tiba dia datang dan dia pengen ada situasi progres yang merubah dalam suatu keadaan. Tapi kamu percaya nggak sama orang ini? Jadi gitu ya. Ada suatu ketidakpercayaan terkait dengan energi orang tersebut. Tapi orang tersebut tidak mereveal sesuatu hal. Entah ada sesuatu hal yang dia tidak reveal yang tidak dia reveal terhadap suatu keadaan kah, dan pokoknya ada suatu rasa kaget tiba-tiba dia menghubungi kamu dan kamu kayaknya nggak yakin dengan energi orang tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.